Aspal panas di Circuito de Jerez bukan sekedar lintasan balap. Bagi para pembalap dunia, ini adalah katedral, tempat di mana bakat diuji dan reputasi dihancurkan. Namun, pada suatu sore yang menentukan, keheningan di pedok pecah oleh suara mesin yang tidak seharusnya berada di sana. Tidak ada yang menduga, seorang remaja dari belahan dunia lain akan datang dan mengacaukan semua hukum fisika yang selama ini diyakini oleh para insinyur terbaik Eropa. Data di monitor mulai berkedip merah. Sensor telemetri menunjukkan angka yang tidak masuk akal, titik pengereman yang terlalu dalam, dan sudut kemiringan yang melampaui batas ban. Di balik helmnya, pemuda ini tidak sedang balapan melawan rival, dia sedang berperang melawan logika. Kabar mulai menyebar dari satu garasi ke garasi lainnya dengan kecepatan yang menakutkan. Sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi, sebuah momen yang memaksa raksasa otomotif dunia, Honda, untuk segera membuka mata dan menyadari bahwa peta kekuatan MotoGP telah bergeser selamanya. Momen itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap keterbatasan manusia. Di sirkuit Jerez, skeptisisme adalah bahasa utama. Para pencari bakat Eropa biasanya memandang sebelah mata pada pembalap yang datang dari luar sirkuit tradisional mereka. Namun, hari itu, suasana di sekitar pedok terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Sebuah perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi para kru mekanik saat melihat seorang pembalap muda masuk ke tikungan dengan kecepatan yang terlihat mustahil untuk dikendalikan. Bukan hanya soal kecepatan tertinggi, melainkan cara dia memperlakukan motornya. Di saat pembalap lain masih mencoba mencari ritme, pemuda ini sudah melampaui limit ban sejak lap ketiga. Di monitor tim-tim besar, grafik kecepatan sudutnya menunjukkan kurva yang belum pernah mereka lihat sebelumnya pada seorang pendatang baru. Para pengamat di pinggir lintasan mulai saling berbisik, mempertanyakan apakah ada masalah pada alat pengukur waktu mereka. Tapi data itu tidak berbohong. Mesin Moto3 yang dia kendarai berteriak di batas maksimalnya, dan setiap kali dia melewati garis start-finish, angkanya semakin mengecil. Para mekanik senior yang sudah puluhan tahun di MotoGP mulai berdiri dari kursinya. Mereka tahu, apa yang mereka saksikan bukan lagi sekadar latihan biasa. Ini adalah kemunculan sebuah anomali. Namun, di balik kecepatan yang mengerikan itu muncul sebuah pertanyaan besar yang membuat seluruh pedok terdiam. Berapa lama seorang manusia bisa bertahan di batas setipis itu sebelum segalanya hancur berantakan? Veda Ega Pratama bukan sekadar nama baru di daftar entry. Dia datang membawa beban harapan dari jutaan pasang mata di Indonesia, sebuah negara dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, namun selalu haus akan pahlawan di lintasan. Setelah mendominasi Asia Talent Cup dengan selisih poin yang tidak masuk akal, ekspektasi terhadapnya bukan lagi sekedar belajar, melainkan menaklukkan. Transisi dari motor produksi massal di Asia ke prototipe Moto3 di Eropa biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk adaptasi fisik. Kekakuan rangka, sensitivitas suspensi, dan karakter ban slick adalah monster yang berbeda. Namun, di Jerez, Veda seolah melewati proses pembelajaran itu dalam semalam. Dia tidak hanya mengendarai motornya, dia mendikte setiap pergerakan mesin tersebut seolah-olah itu adalah perpanjangan dari sarafnya sendiri. Pihak Honda Racing Corporation mulai merasakan tekanan. Mereka telah lama mencari suksesor yang mampu membawa bendera mereka kembali ke puncak. Dan tiba-tiba, jawaban itu muncul dari arah yang tidak mereka duga sebelumnya. Ketegangan mulai terasa di dalam internal tim pengembangan Asia. Mereka tahu mereka memiliki berlian, tapi mereka juga tahu bahwa berlian yang paling bersinar seringkali yang paling mudah retak di bawah tekanan tinggi. Namun, saat semua orang mulai membicarakan masa depannya yang cerah, sebuah insiden di tikungan tajam Jerez memberikan peringatan keras pertama bagi semua orang yang hadir. Ada satu titik di Jerez yang dikenal sangat kejam, tikungan dry set. Ini adalah area pengereman keras di mana stabilitas motor diuji hingga batas maksimal. Disinilah, para ahli telemetri menemukan sesuatu yang membuat mereka menggaruk kepala. Veda Ega tidak mengerem di titik yang sama dengan pembalap lain. Dia melakukannya beberapa meter lebih lambat, memaksa ban depan untuk menahan beban yang seharusnya secara teknis menyebabkan kehilangan traksi secara instan. Rumor di pit lane mulai berkembang liar. Beberapa orang mengklaim bahwa Veda menggunakan setelan elektronik yang sangat berisiko, sementara yang lain percaya ini adalah murni talenta alami yang melampaui kemampuan sensor mekanis. Kecepatan sudutnya di tikungan terakhir, yang dinamai menurut legenda Jorge Lorenzo, begitu ekstrim sehingga siku dan bahunya hampir menyentuh aspal setiap saat. Para insinyur HRC yang memantau dari jauh mulai meminta laporan detail setiap lap.
Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang rookie bisa mempertahankan konsistensi seperti itu di sirkuit yang menuntut keahlian teknis tinggi. Ini bukan hanya tentang keberanian, ini tentang pemahaman mendalam tentang bagaimana mendistribusikan berat badan di atas motor. Namun, keberanian yang melampaui batas seringkali berujung pada konfrontasi yang tidak terelakkan. Dan tepat ketika semua mata tertuju pada layar waktu, sebuah sinyal peringatan muncul dari garasi rival terdekatnya. Kehadiran petinggi Honda di belakang garasi bukan lagi sebuah rahasia. Tatapan mereka tidak tertuju pada pembalap utama mereka, melainkan pada nomor motor yang dikendarai oleh Veda. Pergeseran prioritas ini mulai menciptakan ketidaknyamanan di pedok. Beberapa pembalap Eropa yang sudah lebih dulu membangun karir di sana mulai merasakan posisi mereka terancam. Di MotoGP, loyalitas hanyalah sekadar kata-kata sampai ada seseorang yang lebih cepat muncul di depan mata. Intrik politik mulai bermain. Ada spekulasi bahwa Honda akan memberikan perlakuan khusus atau komponen mesin yang lebih baru untuk memastikan Veda tetap berada di jalur tercepat. Namun di balik semua dukungan itu, ada bayang-bayang tekanan yang luar biasa. HRC tidak memberikan dukungan secara gratis. Mereka menuntut hasil dan mereka menuntutnya sekarang. Veda berada di tengah pusaran tersebut. Setiap lap yang dia tempuh di Jerez kini bukan lagi sekadar latihan, melainkan audisi untuk kontrak jutaan dolar di masa depan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sesi kualifikasi dimulai. Atmosfer di sirkuit berubah menjadi dingin, meskipun matahari Andalusia menyengat kulit. Tetapi di tengah semua sorotan itu, sebuah kesalahan kecil terjadi. Sebuah kesalahan yang bisa mengakhiri semua narasi hebat ini dalam sekejap. Pada kecepatan lebih dari 200 km per jam, margin untuk kesalahan hampir nol. Di tengah upaya mengejar waktu putaran yang bahkan lebih gila, ban depan motor Veda sempat kehilangan grip di tikungan cepat. Itu adalah momen yang membuat semua orang di garasi menahan napas. Secara teori, dengan sudut kemiringan seperti itu, motor seharusnya sudah terpelanting ke kerikil. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah alasan mengapa judul memecahkan batas manusia menjadi relevan. Dengan refleks yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap elit dunia, Veda menggunakan lututnya untuk menopang motor, memaksa ban depan kembali mendapatkan traksi. Itu adalah aksi penyelamatan yang hanya sering kita lihat dari Marc Marquez di masa jayanya. Tindakan itu mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh penghuni pedok. Veda tidak hanya cepat, dia memiliki ketahanan mental yang mengerikan. Dia mampu menari di tepi jurang tanpa pernah benar-benar jatuh. Para kru mekanik rival hanya bisa saling pandang, menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan pembalap biasa. Krisis tersebut justru menjadi katalis. Bukannya melambat setelah hampir jatuh, Veda justru kembali memacu motornya lebih keras lagi di lap berikutnya. Dan hasil yang muncul di papan skor benar-benar melumpuhkan kata-kata. Ketika bendera finish berkibar, waktu yang tercatat bukan hanya yang tercepat di sesinya. Itu adalah waktu yang akan kompetitif bahkan di kelas yang lebih tinggi. Gap antara Veda dan pembalap di posisi kedua terasa sangat jauh. Sebuah penghinaan bagi mereka yang menganggap diri mereka ahli di sirkuit Jerez. Respons di media sosial, terutama dari Indonesia, meledak layaknya tsunami informasi. Tapi di pedok, suasananya lebih sunyi, lebih penuh hormat. Mereka tahu mereka telah menyaksikan sejarah. Honda tidak lagi hanya memasang mata, mereka sedang merancang masa depan di sekeliling pemuda ini. Telepon mulai berdering, agen-agen mulai bergerak, dan rencana strategis untuk tahun 2025 dan 2026 berubah total dalam hitungan jam. Veda Ega Pratama telah melakukan lebih dari sekedar memenangkan sesi. Dia telah merobek naskah lama tentang bagaimana seorang pembalap Asia seharusnya berkembang di Eropa. Dia telah membuktikan bahwa batas manusia hanyalah sebuah saran, bukan sebuah aturan tetap. Namun, di tengah euforia itu ada satu kenyataan pahit yang harus dihadapi. Di dunia balap motor, menjadi yang tercepat di Jerez hanyalah langkah pertama. Ujian yang sebenarnya, yang melibatkan tekanan politik, ekspektasi publik, dan bahaya fisik yang lebih besar baru saja dimulai. Dan langkah selanjutnya yang diambil oleh Honda akan menentukan apakah fenomena ini akan menjadi legenda atau hanya sekedar kilatan cahaya yang terlalu cepat padam.